Wahai hamba Allah gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sekarang sedang sakaratul maut. Irji'i, pulanglah engkau kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembali engkau kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dengan hati yang saling meridhoi. Kita ridho dengan ketetapan Allah, Allah pun ridho dengan kita. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bi'afihi tughfarud dhunuba was sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, pertama-tama di hari perdana kita mulai kajian ba'da subuh, kami mengajak untuk senantiasa kita terus berusaha untuk bersyukur dalam rangka berusaha semaksimal mungkin untuk bertafakur, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yang mana rasa syukur juga yang luar biasa. Allah masih memberikan kita kesempatan berupa tenaga, kemampuan, keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Contohnya hari ini Allah perjalankan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah di pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, ya, sebagaimana Rasulullah juga mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika di waktu subuh. Ditambah lagi nikmat yang saat ini kita rasakan, sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita, di titik minimal nikmat yang bisa kita rasakan itu menjadi alasan untuk kita bisa senantiasa terus berbahagia. Nah, seiring berjalannya waktu, kita ini akan merasakan bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak perlu dengan validasi. Justru dalam kebahagiaan yang Allah berikan lewat nikmat-nikmat di setiap detik, waktu, tenaga, pikiran yang kita rasakan, nah, itu justru adalah sebuah kebahagiaan yang akhirnya mendatangkan rasa syukur. Terkadang dalam benak kita, dalam pikiran kita, syukur itu akan hadir ketika apa yang kita hajatkan itu baru tercapai. Padahal dalam sabda Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, la in syakartum la azidannakum. Rumusnya kalau mau ditambah kebahagiaannya, mau ditambah keberkahannya, mau ditambah napa malih Bapak Ibu, rasa kegembiraannya,
kebahagiaannya, syaratnya yang pertama adalah syukur dulu. Baru la azidannakum. Jadi la azidannakum itu baru datang ketika setelah bersyukur. Maka berbahagialah kita di pagi hari ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan indikator kebahagiaan kita. Ya, kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Ya, barang siapa yang bangun pagi itu sudah merasa aman. Ya, tidak seperti saudara kita yang saat ini sedang berperang. Saudara kita yang saat ini seperti di Palestina, yang mereka hampir setiap waktu ketar-ketir, gitu nggih. Karena serangan bom, rudal dan sebagainya. Kita di sini tidak ada rasa khawatir sekali. Ya, tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Bahkan bangun tidur masih bisa duduk dengan aman, masih bisa menghirup udara yang segar. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur mulai kita bangun tidur kita. Wa mu'afan fi jasadihi. Bangun tidur badannya masih seger, masih sehat, kembali sehat lagi, kecuali saya ngasam urat kali kolesterol. Ya. Itu pun masih bisa untuk bersyukur, masih punya usaha dan kemauan serta kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid. Wa indahu qutu yaumihi. Kita juga punya bekal makanan yang akan dimakan selama waktu satu hari. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya. Dia ini seakan-akan sudah memiliki dunia dan seisinya. Nah, maka tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci agar kita bisa melakukan hal-hal yang positif selama satu hari, kita buka afirmasi kita itu dengan afirmasi yang berbahagia. Kemudian kedua kalinya salawat beriringan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak lupa dalam momen masih Syawal ini saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mugi-mugi seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada goals dan tujuan yang paling utama dalam siyam Ramadan dan qiyam Ramadan kita. Itu bukan seberapa banyaknya Al-Quran yang kita khatamkan, bukan hanya sekedar berapa malam yang kita hidupkan, tapi lebih daripada itu adalah maghfirah atau ampunan Allah, yang itu menjadi goals paling utama dalam madrasah Ramadan yang sudah kita lalui. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik, fisik yang lebih baik, dengan rasa syukur yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat ini kita kembali mengkaji kitab, yaitu karya Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang dijuduli oleh penulisnya yaitu Imam Nawawi sebagai taman-taman orang yang soleh, yang mana hari ini kita masuk ke bab yang ke-9, bab tentang tafakkur. Nah, kalau judulnya lengkapnya adalah babun fit tafakkur fi azimi makhluqat wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairu umurihima wa taqsirun nafs wa tahdhibiha wa hamlaha 'ala al-istiqamah. Jadi bab tentang tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab yang mengajak kita bagaimana cara mentafakuri tentang besarnya ciptaan Allah, besarnya makhluk-makhluk Allah, wa fana'id dunya, dunia yang fana ini. Lalu kemudian wa ahwalil akhirah, kesukaran-kesulitan dalam menuju akhirat.
wasairi umuriha, dan bagaimana kemudahan untuk mendapatkannya, wa taqsirin nafas, yaitu keteledoran nafsu kita dan bagaimana mendidiknya, wa tahdhibiha, kemudian wa hamlaha 'alal istiqamah, lalu kemudian membawa itu semua menuju keistiqomahan dalam menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Imam Nawawi memberikan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim khusus di bab tafakkur. Bab tafakkur ini diberikan spesial oleh Imam Nawawi, tidak seperti bab-bab yang lain. Kalau bab-bab yang lain itu setelah dalil atau diberikan ayat-ayat Al-Quran tentang bab tersebut, lalu kemudian diberikan beberapa hadis. Tapi khusus di kitab tafakkur, Imam Nawawi hanya memberikan beberapa ayat Al-Quran. Nah, maka di sini sesuai dengan judulnya, kita disuruh untuk bertafakkur. Yang kita tafakuri apa? Yaitu ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat Al-Quran yang di situ di dalamnya Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa arti dari tafakkur itu sendiri? Kalau kita melihat dari segi lughah atau bahasa, tafakkur itu alal wazn. Wazannya itu dari kata fa, kaf, dan ra. Fakkar. Fakkaru yufakkir. Artinya berfikir. Nah, yang dimaksud berfikir di sini adalah sebagai alat di mana Allah mengkaruniakan kita akal untuk berfikir, akal untuk memikirkan segala sesuatunya. Nah, tafakkur ini adalah sebuah nama, kalimat untuk menyatakan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, melakukan sesuatu hal yang di situ Allah perintahkan. Ya. Di antaranya makna istilahnya adalah at-tafakkur huwa annal insan ya'malu fikrahu fil amri hatta yasilu fihi ila natijah. Tafakkur menurut Imam Nawawi artinya adalah annal insan ya'malu fikrahu, bahwa sesungguhnya manusia itu mempekerjakan ya, fikiran yang mengamalkan. Jadi kalau ada jasad, ya'malu jasaduhu wa ya'malu qalbuhu. Ya, di sini jasad mempekerjakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh jasadnya. Tangan dia mengerjakan apa yang dilakukan oleh tangan, kaki dikerjakan apa yang dikerjakan oleh kaki. Begitu juga dengan hati. Nah, tafakkur yang banyak bekerja di sini adalah fikr. Ya'malu fikrahu fil amri hatta yasilu fihi ila natijah. Pekerjaan akal atau fikiran yang mana terhadap sesuatu yang dia fikirkan, hatta yasilu fihi ila natijah, sampai dia garis di mana itu adalah nilai terhadap sesuatu yang dia fikirkan. Nah, jadi itulah pekerjaan daripada fikrun atau fikiran manusia. Wa qad amarallahu ta'ala bihi, dan itu adalah perintah Allah, bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, bukan hanya sekedar memikirkan, melainkan sampai pada natijah atau nilai, ya, intisari dari apa yang kita fikirkan. Wa hadda alaihi fi kitabihi lima yatawassalu ilaihi al-insan bihi minal matalib al-aliyah wal iman wal yakin. Yang dimana di sini juga Allah itu telah memerintahkan alaihi fi kitabihi, dalam kitab yaitu Al-Quran, lima yatawassalu ilaihi al-insan, terhadap apa yang akan dicapai dari seorang manusia minal matalib al-aliyah, dari cita-cita yang paling luhur yang Allah inginkan. Artinya matalib al-aliyah itu permintaan Allah yang paling tinggi. Wal iman wal yakin, sampai kepada iman, keyakinan, dan juga keyakinan dalam diri kita. Ya. Sebagaimana Allah memfirmankan dalam ayat yang pertama, Allah tuliskan di sini Imam Nawawi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tafakkaru.
thumma tatafakkaru. Ya, qala Allah Ta'ala, qul innama a'idzukum biwahidatin. Ayat ini adalah ayat yang mana diturunkan ketika para kaum Quraisy menganggap bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika menyampaikan, mendakwahkan perihal iman kepada Allah, keyakinan terhadap Allah dan dinul Islam, bahwa kaum Quraisy ini mengolok-olok Nabi Muhammad dengan sebutan orang gila. Nah, maka di sini Allah turunkan ayat ini ya dengan kalimat pertama, qul innama a'idzukum biwahidatin, yang artinya adalah qul ya Muhammad linnas, wahai Muhammad katakanlah kepada orang-orang sekitar atau orang-orang Quraisy, nah, jami'an semuanya, ma a'idzukum illa biwahidatin, tidaklah aku menasehati. A'idzukum itu kalau kita tahu artinya adalah mau'idhah. Ya, wa'adha, ya'izu. Ya, mau'idhah itu artinya nasihat. Memberikan nasihat illa biwahidatin. Tidaklah aku memberikan nasihat kepada kalian semua umat manusia illa biwahidatin, kecuali hanya satu hal. Apa itu? Ma aqdamu lakum mau'izatun illa biwahidatin faqat. Tidaklah Allah itu memberikan nasihat itu kepada manusia illa biwahidatin faqat, kecuali hanya satu. Idza qumtum biha adraktum al-matlub wa najautum minal marhub. Ketika engkau berdiri mengerjakan nasihat itu, adraktum al-matlub, engkau akan mendapati, kalian semua adraktum al-matlub, akan mendapati apa yang diminta oleh Allah. Maksud paling dalam, wa najautum minal marhub, dan engkau akan dijauhkan dari segala hal yang engkau takuti. Nah, dari segala hal yang ditakuti. Wahia, apa itu nasihatnya? Antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Engkau berdiri memikirkan Allah. Antaqumu lillah, berdiri karena Allah. Ya. Masna wa furoda, baik itu engkau sedang berdua berdialog, ya, atau sedang sendiri. Summa tatafakkaru. Ya, di sini Allah memerintahkan oleh Muhammad meminta kepada beberapa orang Quraisy itu yang menganggap bahwa Rasulullah itu adalah orang gila dengan apa yang disampaikannya tentang Islam. Meminta kepada mereka, Abu Lahab, Abu Jahal, memerintahkan mereka untuk menyendiri atau berdialog dua orang. Mengapa demikian? Karena orang-orang Quraisy itu sudah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang dipercaya, Al-Amin. Nah, maka di situ Allah memerintahkan kepada Muhammad, katakanlah mereka, suruh mereka untuk berdiri sendiri-sendiri. Kemudian mereka berpikir tentangku, tentang Allah, tentang ciptaanku. Ya. Tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW, tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah mereka sudah tahu dan memberikan gelar kepada wahai Muhammad sebagai Al-Amin atau orang yang dipercaya? Tapi mereka mengatakan bahwa engkau ini adalah orang gila. Maka suruh mereka berdiri sendiri atau mereka berdialog. Kemudian perintahkan mereka untuk bertafakkur. Summa tatafakkaru. Nah, taqumu lillah. Maksudnya di sini taqumu lillah itu apa, Bapak Ibu? Yaitu untuk berfikir, melaksanakan ibadah yang artinya mukhlisina lahuddin. Ya, mukhlisina lahu fataqumuna bi ta'atillahi 'alal wajh alladzi amartum bihi mukhlisina lahu thumma ba'da dzalika tatafakkaru. Artinya Allah memerintahkan mereka itu meniatkan apa yang sedang mereka dirikan dalam hati mereka, mukhlisin. Artinya ikhlas. Ikhlas terhadap apa yang sedang difikirkannya tentang ibadah, tentang Allah dan tentang makhluknya. Fataqumuna bi ta'atillah. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, taatlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Muhammad sebagai wasilah, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bi taatillah, mukhlisin di sini ikhlas itu adalah bi taatillah.
dengan taat kepada Allah. Tentunya alal wajhil ladzi amartum bihi mukhlisin. Tentunya kita juga melaksanakan seluruh amaliyah yang diperintahkan Allah. Kita melaksanakan itu dengan ikhlas. Lalu kemudian ba'da dzalika tatafakkaru. Kemudian baru mulai bertafakkur terhadap apa yang kita lakukan atas dasar taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'altum dzalika, ketika kalian semua melaksanakan hal tersebut, fa hadza mau'izatun. Inilah yang dinamakan nasihat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita artikan secara singkat atau secara simpel bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar melaksanakan adah atau kebiasaan, melainkan Allah memerintahkan itu kita mendirikan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan amal-amal soleh, tentunya berdasarkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan yang kedua, kita melaksanakan itu atas dasar ikhlas lillah wa bi ta'atillah. Ya, hanya untuk Allah dan landasannya adalah taat kepada Allah. Sampai apa? Sampai kita menemukan titik dari apa yang kita lakukan ada nilai yang Allah berikan. Nilai itu namanya hikmah. Gitu ya. Nilai itu namanya hikmah. Nah, lalu penjelasan selanjutnya, wa fi hadhil ayah, dan di ayat ini isyaratun. Nah, ini adalah isyarah ila annahu yambaghil insan idza qama lillahi bi'amalin. Ya, ini adalah isyarah annahu, bahwa dia yambaghi alal insan, dianjurkan kepada setiap manusia, idza qama lillah bi'amalin, ketika mengerjakan suatu amal yang niatannya lillah, ya, niatannya lillah, ayyatafakkaru, lalu kemudian dia bertafakkur, berfikir, madza fa'ala fi hadzal amal, apa yang akan dia kerjakan dan fikirkan terhadap amal yang sedang dia kerjakan. Hal qama bihi 'alal wajhil matlub, apakah dia mengerjakannya sesuai dengan yang diminta oleh Allah, sesuai dengan permintaan Allah. Artinya ada syariat, ada batasan, ada rukun yang dikerjakan dalam melaksanakan amal-amal tersebut. Wa hal qassara, apakah ada yang dikurangi? Wahal zada, apakah ada yang ditambahkan? Wa madza hasala lahu min hadzal amal min taharatil qulub, apakah amal soleh yang dia kerjakan itu justru mendatangkan taharatil qulub, pembersih daripada hati, wa zakain nafsi wa ghairi dzalika, sampai pada amaliyah tersebut bisa membersihkan hati. Zaka, ya, zaka itu artinya suci, mensucikan nafsu kita. Nah, karena inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu senantiasa mendorong, ya, kepada nafsu yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ya. La takun kalladzi yuaddi a'malahu shalihah, dan jangan jadikan apa yang sudah dikerjakan, yuaddi a'malahu as-salihah, ya, la takun, jangan sekali-kali menjadikan, ya, sebagaimana amaliyah solihah atau amal soleh yang setiap hari kita lakukan, wa ka'annaha 'adatun yaf'aluha kulla yaum, dan ini menjadi amaliyah yang rutin kita kerjakan setiap hari, kulla yaum, seperti salat, kemudian berdoa, kemudian ikhtiar dalam mencari rezeki, sedekah, infak yang kita lakukan, ya, itu hanya menjadi amaliyah yaumiyah saja, tanpa ada asar, tanpa ada bekas sama sekali ketika setelah melaksanakan amaliyah tersebut. Ibarat hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ya, menjadi seorang anak taat sama
orang tua, hanya sekedar mengerjakan taatnya saja. Loh, kenapa kamu taat? Ya sudah, taat saja karena ini adalah perintah Allah. Hanya sampai di situ saja. Tapi tidak sampai menemukan hikmah di balik amal soleh yang dia kerjakan. Seorang istri yang hanya sekedar taat sama suami, mengerjakan pekerjaan ketaatan saja. Ya. Sebagai seorang suami pun juga sama, hanya mengerjakan yang penting apa yang sudah saya kerjakan, menggugurkan kewajiban saya. Ini yang dimaksud dengan kalladzi yuaddi a'malas salihah ka'annaha 'adatun yaf'aluha kulla yaum. Adat ini hanya ada, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi bal tufakkir madza hasala laka min hadzal ibadah. Tapi pikirkan, apa yang akan kita capai min hadzal ibadah. Ibadah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mulai dari bangun tidur, kita mencoba untuk mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Zikir yang kita baca, kemudian sholat qiyamul lail yang kita lakukan, mulai dari sholat sunnah taubat, kemudian sholat sunnah tahajud, lalu kemudian sholat hajat, bahkan sampai dengan sholat witir. Lalu kita teruskan dengan zikir, istighfar kita. Apakah hanya sekedar mengikuti berapa jumlah yang harus kita ucapkan? Ya. Berapa banyak yang harus kita lafazkan? Sampai kepada doa-doa yang kita panjatkan. Lalu kemudian melaksanakan sholat wajib 5 waktunya. Dan sholat sunnah-sunnah yang menempel pada sholat wajib itu. Ya. Apa yang kita dapatkan? Ya. Madza hasala laka min hadzal ibadah? Wa madza atharat ala qalbika ala istiqamatika? Lalu apa yang membekas dalam hati kita, dalam istiqomah yang kita lakukan? Apakah sholat kita sudah betul-betul menjadikan sholat yang natijahnya atau nilainya itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Ya, yang betul-betul menjauhkan kita tanha anil fahsya, dari perbuatan keji. Fahsya itu adalah perbuatan keji yang muncul dari perut ke bawah, kekejian yang ditimbulkan oleh nafsu. Mohon maaf, seperti asusila, zina, gitu ya, dan sebagainya. Wal munkar, sudahkah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang mendorong kita untuk berdusta, untuk berbohong, untuk berkhianat? Ya, menjauhkan kita dari sifat mudah memfitnah orang, apalagi naudzubillah sampai pada mencuri atau mengambil hak orang lain. Korupsi itu masuk kepada sifat mungkar. Berapa banyak di antara kita dia sholat 5 waktu, ya, dia sholat 5 waktu, tapi korupsinya juga hampir 24 jam. Gitu. Berapa banyak saudara kita yang melaksanakan puasa Ramadan tapi masih suka adu domba, masih suka membicarakan aib saudaranya sendiri. Berapa banyak pembisnis-pembisnis, para wirausahawan di antara kita, di luar dari warga SKI insya Allah, nah, dia sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, ya, tapi masih masuk pada sifat ar-rashi wal murtashi. Ya. Dan ini berarti tidak ada bekas sama sekali yang muncul, yang membekas dalam hatinya dari ibadah-ibadah setiap hari yang kita lakukan. Ya, wa madza atharat 'ala qalbika 'ala istiqamatika. Dia istiqomah, tapi hatinya tetap membenci. Hatinya tetap mencari-cari kesalahan. Hatinya tetap ujub. Nah, naudzubillahi min dzalik gitu. Bahkan qaulul hikmah, perkataan hikmah itu mengatakan as-sayyi'u tusi'uka. Gitu ya. Keburukan, kejelekan yang kita lakukan, kemudian dia membuat hati kita itu merasa hina, merasa terpuruk. Khairun, itu lebih baik min hasanatin tu'jibuka, daripada kebaikan yang akhirnya muncul merasa baik lalu kemudian
sikap ujub muncul dalam diri kita. Ini yang kita bahayakan. Sebagaimana dari Abdullah bin Mas'ud dari cerita Rasulullah Muhammad SAW. Dahulu mungkin sebelum puasa ketika saya mengimami di Baitul Salam sudah saya sampaikan. Dahulu Rasulullah pernah bercerita ada seorang pemuda yang dia ahli ibadah selama 60 tahun. Bahkan dia membangun tempat ibadahnya sendiri. Dan dia lakukan ibadah itu selama 60 tahun. Lalu kemudian Allah kirimkan seorang wanita untuk mengujinya. Ternyata ketika wanita itu datang, seorang ahli ibadah 60 tahun ini Bapak Ibu melakukan zina kepada si wanita tersebut selama 6 hari berturut-turut. Sampai pada seorang ahli ibadah ini menyesali apa yang dia lakukan atas dosa-dosa zina yang dia lakukan. Lalu kemudian saking menyesalnya pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini berjalan menjauh dari tempat ibadah selama dia 60 tahun yang dia bangun sendiri, menjauh berhari-hari sampai pada dia menemukan sebuah masjid. Lalu kemudian dia ingin beristirahat di situ, dan saking laparnya, saking hausnya karena berhari-hari. Kemudian dia melihat seseorang yang melihat dirinya, merasa kasihan, dan dia membawa sepotong roti. Lalu kemudian dia memberikan roti itu kepada seorang ahli ibadah yang 60 tahun ini tadi. Diberikan, dan seorang yang pemuda tadi, ahli ibadah tadi melihat hanya roti itu saja yang dia lihat, saking lapar, saking hausnya. Sudah pucat, sudah mukanya sudah mau jatuh, mau roboh. Lalu kemudian dia ambil roti itu. Ketika dia ambil dan dia mau makan, Allah perjalankan seorang tua renta yang wajahnya kelelahannya hampir sama seperti pemuda ahli ibadah ini tadi. Lalu kemudian kakek ini tadi tanya sama si ahli ibadah tadi, "Bolehkah engkau berbagi rotimu kepadaku?" Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Seorang ahli ibadah tadi karena sudah terlanjur merasa hina, merasa punya salah besar sama Allah, dengan penuh tangisan dia mengatakan, "Aku ini adalah orang yang sudah berlumuran dengan dosa. Aku mengakui seluruh dosa-dosaku dan aku sekarang posisiku sedang hina di hadapan Allah." Lalu kemudian dipotonglah roti itu, dan orang tua tersebut mendapatkan bagian yang lebih besar daripada dirinya sendiri karena rasa hina yang muncul dalam dirinya karena melakukan zina selama 6 hari berturut-turut. Diberikanlah potongan roti itu kepada orang tua tadi. Lalu kemudian makanlah mereka berdua. Setelah makan itu Allah utus malaikat maut untuk mencabut nyawa daripada pemuda ahli ibadah selama 60 tahun tadi. Bukan 10 hari Pak, bukan 30 hari, tapi 60 tahun, bayangkan. Kemudian Rasulullah bercerita, dibangkitkanlah orang tersebut, orang ahli ibadah selama 60 tahun tadi, dibangkitkan untuk ditimbang amalnya. Lalu dimunculkan amal dia, ibadah dia selama 60 tahun, serta membangun tempat ibadahnya itu tadi, ditimbang, plek, taruhlah di timbangan. Lalu ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan dia berzina selama 6 hari berturut-turut. Ditaruhlah. Manakah yang lebih berat Bapak Ibu? Ternyata yang lebih berat dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah lewat Abdullah bin Mas'ud ini adalah timbangan perbuatan zina selama 6 hari berturut-turut. Ketika timbangan itu lebih berat, maka pemuda ini tadi menangis seraya mengatakan, halaktu. Ya Allah, aku hina ya Allah, aku hina ya Allah, aku hina ya Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan kepada pemuda ahli ibadah tadi, tunggu, ada satu amalan lagi yang belum aku timbang, katanya. Apa ya Allah? Apa ya Allah itu? Yaitu amalan ketika pemuda tadi memberikan sepotong roti kepada orang tua renta dengan penuh rasa kehinaan, dengan penuh rasa penyesalan atas perbuatan dia melakukan zina selama 6 hari tadi. Ditimbang Bapak Ibu.
Manakah yang lebih berat? Ternyata yang lebih berat adalah ketika dia memberikan sepotong roti dengan rasa yang penuh hina, rasa penyesalan, rasa penuh dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Bahwa ketika ibadah yang kita bangun, ahli sholat, ahli siam, ahli zakah, ahli sedekah yang dibangun, kemudian muncul rasa ujub, rasa takjub terhadap dirinya, akhirnya merendahkan orang-orang yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita puasa Ramadan, Bapak Ibu, kita bisa menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali. Tapi kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang tidak bisa baca Quran, kemudian dia hanya ngobrol sama orang-orang sekitarnya. Lalu kemudian dalam hati kita muncul, kira kai sok taman Quran. Muncul rasa ujub. Itu baru ketika kita menghatamkan Al-Quran. Belum ketika 10 hari terakhir kita bisa qiyamul lail, kita bisa khusyuk di dalam masjid sini. Kita menghitung, ini sudah 10 hari kita melaksanakan qiyamul lail. Kemudian melihat keluar ada saudara yang masih saudara-saudara kita yang masih di jalan. Ternyata mereka tidak bisa seperti kita, iktikaf seperti kita. Kemudian muncul, gitu kan? Kasihan dia. Tapi muncul rasa kebanggaan dalam diri kita. Itu yang dimaksud dengan hasanatin tu'jibuka. Sedangkan maghfirah Allah itu, goals kita di puasa Ramadan dan qiyam Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah. Maghfirah Allah itu turun pada hati yang rendah, bukan hati yang meninggi, yang merasa. Kita tidak tahu, mungkin saudara-saudara kita tuh sebenarnya pengen, Bapak Ibu, pengen ikuti i'tikaf di masjid, pengen baca Quran setiap harinya di masjid, tapi sayang Allah tidak memberikan mereka kemampuan untuk itu. Bahkan ceritanya Gus Faiz itu, kalau jenengan lihat di media sosial beliau itu, ketika beliau ada di Tanjung Priok, di pelabuhan, itu ada seorang pedagang yang tanya sama beliau, Gus, nopo, gimana hukumnya seorang laki-laki tidak puasa? Loh, ya dosa dong. Tapi ketika dia tidak berpuasa, yang di rumah itu 5 anggota keluarganya bisa puasa. Tuh, maksudnya gimana? Jadi bapak-bapak yang jualan tadi itu, beliau ini rela tidak puasa untuk berdagang, sehingga hasil dari beliau berdagang itu diberikan ke rumah untuk dijadikan santapan sahur dan berbuka puasa. Kalau saya puasa, Gus, yang dapat puasa cuman saya, yang di rumah 5 anggota keluarga saya itu tidak bisa puasa. Mana Gus yang lebih utama? Akhirnya Gus Faiz nangis. Apa yang jenengan ceritakan ini melunturkan seluruh apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya yakini. Sudah, saya tidak bisa memberikan kepastian jenengan ini boleh atau tidak. Tapi apa yang jenengan yakini, kalau memang itu menjadi sesuatu yang bisa membawa faidah untuk keluarga jenengan, maka lakukan. Habis itu sangunya Gus Faiz tadi dikasih ke bapak tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan terhadap orang-orang yang kita lihat, belum tentu seluruhnya juga bisa merasakan apa yang kita lakukan. Siapa tahu tangisan mereka di rumah ketika mereka tidak bisa beriktikaf di masjid itu lebih menyentuh dan menggetarkan arasnya Allah daripada kita yang di masjid. Nah, inilah yang saya maksud dengan refleksi Ramadan kita. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, apakah ibadah amal-amal soleh yang kita lakukan itu hanya menyentuh kulit daripada jasad kita tanpa meninggalkan bekas sedikit pun dalam qalbina, dalam hati kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi pun juga sama.
Masalan bis shalah, seperti di salat itu. Qala Allah tabaraka ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah. Sudahkah salat kita itu menjadi penolong? Sudahkah sabar kita itu menjadi penolong untuk kita? Ya. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, maka yang harus kita tafakuri adalah hal nahnu idza shallaina. Apakah kita ketika sudah melaksanakan salat zidna taqatun wa quwwatun wa nasyatun fil a'mali shalihah hatta takunu sholatu mu'inatan lana? Ya. Apakah salat yang kita lakukan itu sudah menambah energi, kekuatan dan nasyat? Nasyat itu apa ya? Kegigihan. Fil a'mali shalihah, dalam kita mengerjakan amal-amal sholihah yang lain, hatta takuna sholah, sampai pada sholat kita mu'inatan lana, menjadi penolong kita. Nah, apakah sudah sampai ke derajat itu? Ataukah hanya sekedar adah al-yaumiyah, sekedar mengerjakan kewajiban, keguguran dalam kewajiban kita? Al-waqi', ternyata yang terjadi an hadza la yakunu illa nadiran bi'atibaril insan nafsahu. Ternyata ini tuh hanya ditemukan jarang dalam diri kita, Bapak Ibu. Nadiran bi'atibaril insan nafsahu, terhadap manusia terhadap dirinya sendiri, wa nadiran bi'atibari afrodin nas. Ini juga jarang diketemukan dalam jumlah manusia yang banyak. Yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza hazabahu amrun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, ketika dihadapkan terhadap sesuatu yang menekan beliau, yang membuat hati beliau berguncang, ya, amrun faza ila shalah, maka beliau akan segera melaksanakan salatnya. Atau idza ahammahu wa aghammahu faza ila shalah, atau beliau sedang merasa khawatir, beliau sedang merasa tertekan terhadap suatu urusan, faza'a ilas sholah, maka beliau segera melaksanakan sholat. Ini adalah natijah tertinggi dari sholat yang kita lakukan. Niki baru sholat, Bapak Ibu. Maka di penutup ini, ya, kita jadikan sholat kita yang saat ini sedang kita kerjakan, ya, sebagai penolong daripada diri kita dan keluarga kita. Maka kita perbaiki sama-sama sholat kita setelah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan selama 30 hari ini. Apa yang sudah membekas dalam hati kita, ya. Jangan-jangan yang membekas adalah rasa ujub. Kita bisa melaksanakan, bisa puasa, terutama kami para ustadz, para dai, gitu kan, yang terkadang muncul rasa itu. Kita tidak bisa membendung, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membendung itu. Tapi bagaimana kita bisa menekan hati kita dalam kegalauan, gundah gulana kita, muncul rasa ujub dalam diri kita, itu bisa kita rubah, ya, menjadi sebagai rasa syukur untuk kita senantiasa bisa istiqomah. Kalau kita mau tahu bagaimana kita bisa menjalankan amal soleh kita agar amal soleh yang kita lakukan itu membekas. Allah pun sudah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya, nanti ada hari di mana harta anak-anak kita itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi puncak tertinggi dari ibadah amal soleh yang kita lakukan itu adalah qalbun salim. Bagaimana membuat hati kita itu selamat, ya, sebagaimana hati tadi seorang ahli ibadah yang sudah terlanjur melakukan zina, tapi kemudian hanya dengan dia waktu yang tidak lama, tidak butuh 1 jam, tidak butuh setengah jam, tidak butuh puluhan tahun, hanya hitungan detik daripada keikhlasan dia, ya, kehinaan rasa dia di hadapan Allah. Karena Allah menilai bahwa ibadah dia 60 tahun yang dia bangun itu hanya rasa ujub, membanggakan dirinya. Saya ini ahli ibadah, kalau bukan saya tidak bisa ini. Nah, begitu.
Rasa ujub itulah yang membuat timbangan dia tidak lebih berat daripada perlakuan zina dia selama 6 hari berturut-turut. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita munculkan natijah, nilai tertinggi dari ibadah salat yang kita lakukan, agar Allah menjadikan salat kita ya sebagai wasilah amal saleh untuk menjadikan kolbun kita itu adalah kolbun salim. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah sebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati, nafs, jiwa yang tenang itu lahir dari hati yang selamat, hati yang tenang. Ya, irji'i ila rabbika, tidakkah kita ingin dipanggil Allah dengan sebutan itu? Ketika kita sudah sakaratul maut, seakan-akan malaikat itu membisikkan gitu dalam diri kita itu, wahai hamba Allah gitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang yang sekarang sedang sakaratul maut, irji'i, pulanglah engkau kembali kepada Allah, irji'i ila rabbiki, kembali engkau kepada Allah, radiyatan mardiyah, dengan hati yang saling meridhoi. Kita ridho dengan ketetapan Allah, Allah pun ridho dengan kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau golongan hamba-hambaku, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku yang selamat. Wadkhuli jannati, kemudian masuk kalian bersama-sama, rombongan sana masuk dengan hati yang selamat. Maka kita jadikan tafakkur ini sebagai ibadah yang paling besar dalam diri kita. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi kita berpikir apa hikmah di balik Allah memerintahkan kita beramal solihah, mengerjakan amal-amal soleh. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang bab tafakkur. Ini insya Allah pertemuan sekali lagi minggu depan, bulan depan ya, insya Allah dalam kondisi yang lebih baik lagi, dengan hati yang lebih tenang lagi, untuk bisa menerima seluruh ayat-ayat Allah, menerima seluruh ilmu-ilmu Allah. Lalu kemudian kita minta Allah agar Allah memberikan bekas dalam hati, di setiap hati yang disentuh oleh ilmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten pertanyaan? Apa cukup? Cukup? Okay. Maka mari kita tutup dengan bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah amal soleh kita untuk bisa membawa pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua yang hadir di sini, yang saat ini sedang dalam ujian Allah, sedang bersama dengan Allah dalam rasa kasih sayang Allah, Allah bukakan pintu-pintu maaf, Allah bukakan pintu maghfirah, Allah bukakan pintu-pintu taubat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta ya Allah, khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na ya Allah, na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله إلا غيرك، أنت على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله على دينك وعلى طاعتك والاستقامة. ثبت قلوبنا يا الله على دينك وعلى طاعتك والاستقامة. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير والخيرات. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير والخيرات. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير والخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم وفقنا يا الله إلى ما تحب وترضى اللهم وفقنا يا الله إلى ما تحب وترضى اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم نسألك الجنة يا الله وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك رضاك والجنة يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.